Om Santi 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 Om. Tari jangkang, baris jojor atau nyawi, dan baris dadap, tarian sakral dari Buleleng yang masih lestari hingga saat ini. Segar dan nikmatnya rujak Bali dengan kuah pindang. Bali United melepas pelatih Peter Hanseler usai menelan kekalahan di 2 laga awal Liga 1. Net akan merayakan ulang tahunnya yang keempat bertajuk Net 4.0 Present Indonesia Choice Award 2017. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Desa Cempaka merupakan salah satu desa Bali Aga dari 5 desa tua di Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Desa Bali Aga tidak saja dikenal sebagai desa tua, namun juga gudangnya tarian sakral yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya tari jangkang, baris jojor atau nyawi, dan baris dadap. Desa Bali Aga yang berada di Kabupaten Buleleng adalah 5 desa tua yang masih mempertahankan kearifan lokalnya hingga saat ini. Ikon di Desa Bali Aga adalah rumah tua ini. Selain rumah tua adalah budaya warga yang membuat anyaman bambu. Tak hanya itu, Desa Bali Aga juga memiliki tarian sakral. Salah satu desa di Bali Aga yakni Desa Cempaka yang mementaskan berbagai macam tarian sakral seperti jangkang, tari baris jojor atau nyawi, serta tarian baris dadap. Rutin dipentaskan oleh warga setempat saat perayaan Hari Besar Hindu. Tak hanya orang tua yang menjaga kelestarian tarian ini. Puluhan anak-anak desa yang baru berumur 10 tahun menarikan tarian jangkang. Namun tak sembarang anak bisa menarikan tari sakral ini. Hanya bisa ditarikan oleh anak-anak laki-laki yang telah mengalami tanggal pada giginya sebanyak 1 kali. Dengan busana tarian yang sederhana dan penuh warna, puluhan anak terlihat lincah menarikannya. Tarian desa ini pun harus dipentaskan di dalam areal pura desa setempat. Ketiga tarian sakral khas Desa Cempaka ini diiringi musik dari gamelan sederhana yang berbeda dengan gamelan Bali lainnya. Tokoh Desa Cempaka, Putu Suarjaya, menjelaskan tarian sakral yang diwariskan oleh leluhurnya ini pun sangat banyak. Hingga saat ini ada sebanyak 11 tarian sakral yang bertahan di desanya. Tak hanya tarian jangkang, tarian baris jojor dan baris dadap yang melambangkan keprajuritan dan kisah Roma di zaman dahulu selalu dipersembahkan untuk para leluhur. Tujuannya adalah itu untuk mencirikan perang
perang Dharma melawan Adharma yang akan kita rayakan di Hari Raya Kuningan ini. Itu dilaksanakan di Humanis Kuningan. Nah, selanjutnya setelah tari baris itu dipentaskan lagi tarian pendek yang dilakukan oleh sekelompok orang, muda-mudi juga, di mana para pemuda menari, ada sekitar 4 orang menari, dan nantinya akan diikuti oleh penari cewek. Penari ceweknya akan mengelilingi anak muda tersebut. Itu intinya adalah seperti roman percintaan. Itu kisahnya seperti itu. Para penari merasa sangat senang bisa menarikan dan melestarikan tarian sakral hingga saat ini. Tarian yang menurutnya sederhana ini memiliki makna yang sangat mendalam. Tarian sakral ini pun sudah mulai langka di 4 desa Baliage lainnya. Banyak penari sakral di luar desa berlatih bersama di desa Cempage. Setiap pementasan tarian ini, warga pun tumpah ruah menyaksikannya. Tak jarang tarian sakral ini pun menjadi sasaran bidikan para fotografer profesional. Oh ya, kalau saya sangat senang sekali, karena ini suatu kebanggaan ya, terus turun-temurun nanti ke depannya untuk melestarikan adat dan istiadat kami sendiri di desa Cempage ini. Ya, Bali Kuno. Senang. Harapan nanti gimana ke depannya tarian ini? Supaya dilestarikan dengan anak-anak yang masih kecil gak ikut nari jangkang. Warga masyarakat desa Cempage pun berharap pelestarian tari sakral yang dimiliki oleh desa Baliage didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Kedepannya pihak desa pun berencana akan membuat duplikat tarian sakral ini agar bisa dipintaskan di luar desa Baliage. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bertujuan melestarikan dan mengenalkan daun lontar ke masyarakat, sebuah pameran digelar di Denpasar, Bali. Dalam sejarah, masyarakat Bali terbiasa menggunakan daun lontar sebagai sarana menulis. Menulis di atas daun lontar pada zaman dahulu kala jadi kebiasaan. Namun sejak adanya kertas, kebiasaan ini mulai terlupakan. Di Bali salah satunya, masyarakat di sini menganggap lontar digunakan untuk menulis mantra sakral. Berangkat dari tujuan ingin kembali memasyarakatkan lontar, Hatton Wines bekerja sama dengan Ancaraka Society menggelar pameran lontar di Jalan Bypass Denpasar. Di pameran ini kita bisa melihat lontar dari Bali, Buleleng, dan Karangasem. Lontar berisi cerita rakyat dari Lombok, kidung pujian untuk upacara keagamaan, sejarah, arsip pengobatan, hingga lontar paling tua berisi dokumen kepemilikan tanah yang berasal dari tahun 1869. Ya, untuk bisa mengetahui apa yang ingin disampaikan dari lontar ini, kita harus mengerti cara membaca aksara Bali. Karena itu di Bali sendiri mulai dari tingkat SD hingga S2, kita sudah bisa mengambil pelajaran mengenai aksara Bali untuk bisa mengetahui apa yang ingin disampaikan atau tertulis di lontar-lontar seperti ini. Pencetus ide pameran ini adalah Maris Larok, seorang warga negara Kanada yang sudah tinggal di Bali selama 19 tahun. Selama ini, lontar hanya dibiarkan tanpa pengolahan. But it's also important for visitors to be able to see them and understand them because it's part of Balinese culture and it's not, you know, the tourists, they see the ceremony in the street and the street is blocked and it's hot and we have to wait. Your culture here is not just about these ceremonies in the street and they have to wait in the car because somebody's passed. Your culture is much deeper than just what tourists see through the window of a car. Pameran yang akan berlangsung hingga tanggal 7 Agustus ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tapi juga wisatawan asing. That they recorded what sites in Bali were the sacred sites. So I think that these lontars are extremely important for the culture and I'm glad to see the exhibition. Tak perlu khawatir jika kita ingin bertanya, karena di pameran ini pun kita dapat langsung bertemu dengan ahli aksara Bali yang akan menjadi pemandu dan menjelaskan perihal sejarah lontar. Selain dimanfaatkan sebagai media tulisan, masyarakat Rote, Nusa Tenggara Timur juga menggunakan daun lontar sebagai bahan dasar alat musik sasando. Lontar diselaraskan dengan bambu dan senar gitar. Unik karena bunyi yang dihasilkan dari sasando lebih merdu dan khas. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET.
Polisi menangkap pengedar sabu jaringan Lapas Karangasem. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Polresta menangkap seorang pengedar narkoba dengan barang bukti 15 paket sabu dan 9 butir ekstasi siap edar. Tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang narapidana yang mendekam di Lapas Karangasem. Aparat Polresta Denpasar menggelar operasi narkoba mulai tanggal 21 hingga 24 April lalu di wilayah Denpasar hingga Kuta. Hasilnya aparat Satres Narkoba Polresta Denpasar meringkus 5 pelaku penyalahgunaan narkoba. 4 tersangka adalah pengguna, sementara seorang lagi pengedar yang merupakan residivis. Tersangka MGA ditangkap usai mengambil 15 paket sabu dan ekstasi siap edar di kawasan Sanur, Denpasar. Pria berusia 40 tahun ini mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang bandar yang mendekam di Lapas Karangasem. Yang di LP kan tidak mungkin orang ada di dalam LP dia keluar. Dan mereka juga memiliki jaringan keluar, jadi komunikasi dia bisa dengan orang luar sehingga menyuruh orang luar itu menyiapkan barang di suatu tempat. Nah, kemudian pelaku yang kita amankan ini adalah orang yang tertangkap pada saat mengambil barang. Polisi akan mendalami pengakuan tersangka untuk mengungkap jaringan mereka. Diberikan lagi sanksi yang lebih. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk Net. Berantas peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional gagalkan penyelundupan 15 kg narkoba jenis sabu asal Malaysia. Sementara di Sumatera Selatan, tim gabungan BNN dan Direktorat Narkoba Polda Sumsel mengamankan 12 kg narkoba jenis sabu dan 47.000 butir ekstasi. Masuk narkoba jaringan lintas Sumatera dibekuk tim gabungan BNN dan Direktorat Narkoba Polda Sumsel. 1 pelaku lain tewas ditembak saat berusaha kabur. Pelaku dibekuk di 2 tempat berbeda yakni Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Dari tangan pelaku turut diamankan 12 kg narkoba jenis sabu dan lebih dari 47 butir ekstasi asal Malaysia dan Cina. Selain itu diamankan 1 pucuk senjata api lengkap dengan amunisi, 5 surat kendaraan dan puluhan ATM.
Tak hanya di Sumatera Selatan, BNN pun membekuk 4 anggota jaringan narkoba internasional asal Malaysia di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. 2 di antara 4 pelaku tewas ditembak petugas saat berusaha melarikan diri. Para pelaku dibekuk saat akan menyelundupkan narkoba jenis sabu 15 kg lebih melalui pos lintas batas negara Entikong menuju Pontianak. Untuk mengelabui petugas, sabu dimasukkan ke dalam kemasan teh dan aluminium foil. Diduga libatkan pelaku dan jaringan besar sindikat prostitusi dengan mucikari dan pekerja anak di bawah umur di Aceh, Tamyang terus dikembangkan. Dalami sekaligus dampingi pemulihan kejiwaan para pelaku, Dinas Pendidikan turunkan tim psikologi. Jaringan prostitusi libatkan anak di bawah umur baru-baru ini terungkap di Aceh, Tamyang. Anak berusia 14 hingga 17 tahun terbukti menjadi pekerja dan muncikari. Menindaklanjuti, Dinas Pendidikan turun tangan. Salah satunya dengan menurunkan tim psikolog untuk pemulihan psikis dan pendampingan pada keluarga. Ada 2 hak yang paling penting yang ada pada mereka. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak yang memang benar-benar memprotek mereka. Yang kedua, mereka punya hak untuk terus melanjutkan pendidikannya. Itu yang paling penting kita jaga. Terkait penyidikan, polisi masih terus dalami kasus ini. Ditengarai sindikat libatkan lebih banyak pekerja bawah umur dan jaringan yang lebih besar. Sebelumnya polisi menangkap 7 orang karena terlibat bisnis asusila. 6 diantaranya masih remaja. 5 pelaku berperan sebagai muncikari. 1 lainnya sebagai pekerja seks komersial. Tak ditahan, 6 tersangka di bawah umur dikenakan wajib lapor. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET. Setelah digelar di Kabupaten Gunung Kidul, Jogja International Air Show kembali digelar di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 5, 2, 3, 0. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Kembali di NET Bali, setelah digelar di Kabupaten Gunung Kidul, Jogja International Air Show kembali digelar di Kompleks Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Kamis siang. Selain untuk mengumpulkan para penghobi terjun payung, acara digelar juga untuk mengenalkan Candi Prambanan kepada peserta dari mancanegara. Di atas langit Candi Prambanan, Jupiter Aerobatic Team tampilkan atraksi menawan. Ratusan penonton dimanjakan dengan formasi yang ciamik. Tak hanya itu, sebagai puncak acara Jogja International Air Show, 62 peserta terjun payung dari 18 negara secara serentak juga beraksi. Terjun dari pesawat Hercules,
mereka harus tetap fokus sambil menikmati keindahan Candi Prambanan dari ketinggian. This one is difficult. It's very because it's very small, and because you have all the trees, the temple of course you don't want to go, and yeah, you have to be focused. Acara Jogja International Air Show yang baru pertama kali digelar ini tak lain bertujuan untuk mengumpulkan pecinta olahraga udara, sekaligus mengenalkan tempat wisata, terutama Candi Prambanan sebagai ikon Yogyakarta. Dan ternyata magnetnya itu selain kegiatan terjun payungnya itu sendiri, juga di mana Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu dijadikan tempat terjun payung, sehingga itu yang menarik minatnya mereka ke sini. Setelah Gunung Kidul dan Sleman, Jogja Air Show yang digelar selama 5 hari hingga tanggal 30 April juga akan digelar di alun-alun Wates Kulon Progo, alun-alun utara Yogyakarta, dan di pantai Depok, Bantul. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Puluhan abdi dalam utusan Keraton Yogyakarta menggelar labuhan atau melarung pakaian raja di Pantai Parangkusumo, Bantul. Labuhan merupakan bagian peringatan naik tahta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang ke-28 tahun. Prosesi labuhan digelar sebagai salah satu rangkaian peringatan Jumenengan atau naik tahta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang ke-28. Benda-benda yang dilarung ke Pantai Parangkusumo adalah pakaian Raja Sri Sultan Hamengkubuwono X, seperti belangkon, sorjan, kain jarik, alas kaki, rambut, hingga kuku sultan. Keraton Yogyakarta masih percaya bahwa berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tak lepas dari peran serta penguasa laut pantai selatan yang sering disebut Nyai Roro Kidul. Tak hanya abdi dalam, sejumlah warga juga mengikuti labuhan sembari berharap mendapatkan berkah. Apa yang diharapkan kalau ikut ini? Minta minta kesehatan, minta panjang umur, minta diberkahi semua anak cucu saya. Sebelumnya Rabu pagi, puncak acara peringatan penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang ke-28 dilakukan dengan acara doa bersama di Bangsal Kencana Keraton. Acara doa bersama ini diikuti ratusan abdi dalam serta kerabat keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 resmi dilantik menjadi raja atau naik tahta pada 7 Maret tahun 1989 lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ada varian bakso yang cukup unik dari Jepara, namanya bakso bambu runcing. Bakso unik ini berisi potongan wortel dan daging cincang gurih. Seperti apa bentuknya, Dedi Setiawan punya video selengkapnya. Bakso di kedai jegluk Jepara ini tidak biasa. Bukan bulat, tapi bentuknya seperti batang bambu. Makanya, pemilik kedai menamakan kreasinya bakso bambu runcing. Sebelum disajikan, bakso dibelah dua. Potongan wortel, daging cincang, dan 2 bakso kecil pun keluar dari dalam bakso. Mantap! Ada tambahan anggur dan acar mentimun yang sengaja disajikan sebagai pengganti cuka. Dari bentuknya pertama, terus di dalamnya ada cacaran daging, ada juga di dalamnya masih ada bakso kecilnya, juga ada sayurannya yang tidak ada di tempat lain. Enak, mantap sekali. Banyak penikmatnya. Dalam sehari, kedai mampu habiskan 25 porsi bakso bambu runcing. Isinya ada wortel, daging cincang, lalu ada 2 bakso di dalamnya. Tadi adalah dikasih anggur, Pak. Iya. Untuk penyegar dan pengganti cuka. Selain juga ada acarnya. Bakso bambu runcing bisa dinikmati dengan membayar Rp25.000 per porsi. Selain bakso bambu, kedai tawarkan pula bakso hamil, bakso beranak, dan bakso janda marah. Jalan-jalan ke Pulau Bali kalau lagi panas-panasan pasti cari yang seger-seger nih. Nah, bisa cobain rujak Bali dengan kuah pindang. Boleh nih dicoba yang lagi liburan di sana, tapi kita lihat dulu seperti apa sih sajian rujak Bali ini. Videonya dari Madam Rongte untuk Net Citizen Jurnalis. Panas terik saat yang tepat buat ngerujak. Bila kamu sedang berada di Denpasar, Bali, ada satu tempat yang cocok untukmu.
pemirsa, saat ini saya sudah berada di warung Menruntu, yaitu di Sanur. Warung Menruntu ini menjual kudapan khas Bali. Seperti apa rasanya? Yuk kita cobain. Yang paling tersohor tentu saja rujak kuah pindang. Ini adalah perpaduan antara kaldu ikan, terasi, dan aneka buah-buahan. Sedangkan untuk pelecing sayur sendiri adalah rebusan dari berbagai sayuran yang kemudian dibalur oleh saus kacang. Sebagai pelengkap, jangan lewatkan buat coba es gula. Dijamin semua menu ini menyegarkan harimu yang panas. Terletak di Sanur, harga makanan dan minuman di sini sangat ramah kantong. Semua menunya dibanderol mulai harga Rp5.000 hingga Rp12.000 saja. Bali United melepas pelatih Peter Hanseler usai menelan kekalahan di 2 laga awal Liga 1. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Bali United melepas pelatih Peter Hanseler usai menelan kekalahan di 2 laga awal Liga 1. Asisten pelatih Eko Purjanto ditunjuk sebagai pelatih sementara untuk mendampingi tim menghadapi Persela Lamongan akhir pekan ini. Hasil buruk Bali United dalam 2 laga awal Liga 1 langsung direspon manajemen dengan melepas pelatih Peter Hanseler. Padahal pelatih asal Australia ini baru saja dikontrak untuk menggantikan Indra Syafri pada 5 Februari lalu. Asisten pelatih Eko Purjanto ditunjuk sebagai pelatih sementara untuk mempersiapkan tim menghadapi Persela Lamongan akhir pekan ini. Dalam waktu singkat, Eko akan berusaha mengembalikan kepercayaan diri pemain dan meningkatkan performa tim. Saya harus tumbuhkan semangat baru di tim ini. Kita lupakan yang kemarin, kita bangun lagi, kita kerja keras lagi buat Bali United lebih bagus lagi, tim ini lebih bagus lagi. Eko akan fokus membenahi lini pertahanan Bali United yang dalam 2 pertandingan terakhir kebobolan 4 gol. Dalam latihan di lapangan Trisakti Kuta Kamis pagi, Eko masih mencari komposisi terbaik untuk menghadapi Laskar Joko Tingkir. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk Net. Nick van der Velden, mantan punggawa AS Alkmaar yang menjuarai Liga Belanda tahun 2009, resmi bergabung dengan Bali United sebagai marquee player. Pemain berusia 35 tahun ini melengkapi 3 pemain asing yang sebelumnya direkrut Serdadu Tridatu. Bali United akhirnya mendapatkan seorang marquee player yang berasal dari Belanda, Nick van der Velden. Pemain janggung ini memenuhi syarat sebagai marquee player karena pernah memperkuat sejumlah klub divisi utama Liga Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pemain serba bisa ini tercatat sebagai salah satu punggawa AS Alkmaar yang menjuarai Liga Belanda pada tahun 2009 lalu. Setelah menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan Bali United, van der Velden langsung berlatih bersama tim di lapangan Trisakti Kuta Kamis pagi.
pelatih Eko Purjianto menilai pemain barunya tersebut memiliki skill cukup baik dan mampu bermain di berbagai posisi. Namun Van der Velden harus beradaptasi dengan cuaca dan atmosfer sepak bola nasional. Dia cedera, butuh istirahat waktu, butuh adaptasi yang di sana dingin, di sini panasnya seperti ini gitu loh. Ya tadi dia kuat dari ya. Walaupun dia minum terus, tapi kan dia mau menjalankan sampai sesi ini, latihan berakhir gitu. Meski masih proses adaptasi, Eko tetap mempersiapkan Van der Velden untuk tampil melawan Persela Lamongan akhir pekan ini. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Kerajinan kendang Bali memiliki keistimewaan yang sangat berbeda dengan kendang lainnya di Indonesia. Alat pelengkap gamelan yang satu ini memiliki peranan penting dalam gamelan Bali. Di tangan Kade Arsana, kendang Bali ini memiliki kualitas yang cukup tinggi hingga diekspor ke mancanegara. Ya, orang Bali menyebutnya dengan kendang, salah satu alat pelengkap dalam kesenian gamelan Bali. Kendang memiliki peranan yang sangat penting dalam seni tabu Bali, baik dalam tabu kekebiaran maupun tarian joget bumbung. Alunan kendang berfungsi mengatur tempo dalam kesenian gamelan Bali. Tak sembarang kendang dapat digunakan dalam seni tabu Bali. Suatu kendang harus memiliki suara tabuhan yang bagus untuk dimainkan dalam pertunjukan. Nah, di tangan Kade Arsana, kendang Bali berkualitas dihasilkan. Menggunakan bahan baku kayu intaran dan kayu nangka, Kade membuatnya secara manual tanpa menggunakan mesin. Pemilihan bahan baku untuk menghasilkan kendang yang berkualitas memang sangat penting. Selain pemilihan kayu untuk bagian dasar kendang, kulit yang digunakan untuk menabuh pun harus menggunakan kulit sapi betina. Pemilihan bahan baku sangat penting untuk menghasilkan suara kendang yang baik dan seimbang dengan gamelan Bali yang ditabuhkan. Kade Arsana mewarisi keahliannya membuat kerajinan kendang ini dari sang kakek. Kade Arsana kebanjiran pesanan dari para seniman di seluruh Bali dan Indonesia. Mereka datang untuk memesan satu set kendang Bali. Tak hanya kebanjiran pesanan dari dalam negeri saja, Kade dipercaya juga untuk membuat 10 set kendang Bali dari kelompok seni di Kanada dan Amerika Serikat. Untuk pesanan lokal Bali ada lokal Beleleng itu semua sudah kesini. Dan dulu sempat kirim ke Sulawesi, daerah Jawa, Sulawesi, Kalimantan kena juga, dan untuk keluar negerinya Amerika sama Kanada. Bedanya paling kualitas. Tempat pembuatan kendang Kade Arsana di Desa Kubu Tambahan Buleleng ini tak pernah sepi dari para seniman yang memesan kendang. Salah satunya Wayan Ardaka, seorang seniman joget dari Desa Sari Mekar. Kendang Kade Arsana selalu menjadi langganan kelompok seniman joget kendang Bali karena kualitasnya yang bagus dan rapi, membuat para seniman Buleleng selalu mencari kendang Bali di tempat ini. Atau beli kendang itu? Nggak sering sih, cuman ya saya kesini ada 3 kali. 3 kali? Ya. Tapi hasilnya sendiri gimana beli? Ya hasilnya memuaskan. Cocok saya kalau saya pesan di sini, harga ya sebanding lah dengan harganya gitu. Ini untuk joget karena hobi saya di bidang seni joget. Untuk satu set kendang lanang dan wadon buatan Kade Arsana dijual mulai dari Rp300.000 hingga Rp2.000.000 tergantung dari jenis dan ukuran kendang. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Pemerintah Indonesia melalui International Vaitai Conference yang digelar kedua kalinya di Bali ini berupaya mendorong negara lain untuk berkomitmen menjaga transparansi pengelolaan ikan. Sebanyak 350 peserta dari dalam dan luar negeri pada Kamis 27 April mengikuti International Fishery Transparency Initiative Conference atau FITI. Konferensi yang kedua kalinya digelar ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan secara global melalui prinsip transparansi. Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pujiastuti telah diakui oleh negara lain yang sangat tegas dalam pemberantasan illegal unreported dan unregulated fishing.
Dan Indonesia selama ini telah mendapat predikat sebagai negara yang mendorong transparansi dalam pengelolaan ikan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan list of license holder, yakni perizinan kapal, data tangkapan, angka ekspor, impor produk perikanan, perhitungan tarif hingga regulasi pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui International Viticonference berupaya mendorong negara lain untuk berkomitmen menjaga transparansi pengelolaan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, saat ini pengguna produk perikanan sudah semakin sensitif terkait asal-usul bisnis, proses maupun kualitas produk. Jadi kita ingin ini menjadi juga salah satu tool kita untuk membatasi kegiatan illegal, unreported, unregulated fishing. Kalau semua negara, produser, pemakai bersama-sama itu bisa mengurangi kegiatan daripada illegal, unreported, unregulated fishing juga. Jadi karena produk-produk itu traceability-nya, asal-usulnya nanti akan dicari tahu. Jadi produk ilegal tidak bisa masuk seenaknya sendiri. Pada konferensi yang mengusung tema Launching New Era of Transparency Fisher ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Indonesia siap menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang transparan. Dalam konferensi FITI yang kedua ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Global FITI Standard, meresmikan The International Board of FITI, dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan perikanan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tahun ini NET akan merayakan ulang tahunnya yang keempat bertajuk NET 4.0 Present Indonesia Choice Award 2017. Tunggu saat lagi, tetap di NET Bali. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Ya, saat ini olahan hidangan laut di kawasan Bali Utara mungkin bisa mengisi akhir pekan Anda. Menu cumi sambal serai limo dan tuna filet yang memiliki rasa pedas merupakan ciri khas masakan khas Bali Utara. Dan menu yang satu ini selalu menjadi buruan para pecinta kuliner. Buleleng tak hanya memiliki pesona pantai yang indah, namun juga memiliki kuliner khas olahan hidangan laut. Salah satu warung sederhana di kawasan dermaga Pelabuhan Pendaratan Ikan Sangsit ini memiliki menu olahan hidangan laut yang lezat. Di tempat ini para pecinta kuliner bisa menemukan dan merasakan pedasnya cumi sambal serai limo serta ikan tuna filet yang dibakar serta dibuat sup. Yang menjadi khas di warung ini adalah cumi dimasak dengan bumbu Bali dan rasa pedasnya. Di tempat ini, para pengunjung bisa langsung memilih berbagai jenis ikan untuk diolah menjadi berbagai macam sajian. Yang jadi andalan di tempat ini yakni sajian tuna filet bakar dan cumi sambal serai limo pedas. Proses pembuatan ikan segar dan cumi sambal serai limo pedas ini pun cukup sederhana. Ikan yang telah dibersihkan lalu dibelah menjadi 2 bagian dan diolesi oleh bumbu Bali, kemudian langsung dibakar. Nah, untuk membakarnya pun menggunakan tempurung kelapa yang dapat menambah rasa ikan makin gurih. Sementara itu cumi sambal serai limo ini hampir sebagian besarnya menggunakan bumbu cabai dan ditambahkan jeruk limau untuk menghilangkan bau amis.
Untuk menghasilkan cumi yang gurih dan tidak keras, cukup direbus sebentar dan langsung dicampur dengan bumbu serai limau. Menu andalan lain adalah sup ikan ini. Ya, memasaknya hanya menggunakan beberapa rempah dan direbus dengan campuran irisan belimbing wuluh. Beberapa menu ini siap untuk dihidangkan. Sebagai menu pendamping ada juga pelecing kangkung dan sambal bawang mata. Warung milik Nengah Widari ini sudah terkenal di kalangan masyarakat karena olahan masakan yang menggunakan bumbu khas Bali. Pemilik warung Nengah Widari mendapatkan resep andalan warisan turun-temurun dari ibu mertuanya. Sup ikannya. Itu bahannya apa aja? Bahannya kayak rempah lah. Biasanya cuminya yang laris di sini, cumi asam manis. Cumi asam manis. Ya. Itu bumbunya bumbu serai limau atau apa? Serai limau. Serai limau. Kalau siang pegawai. Pegawai kepolisian tuh rame makan. Kalau sore keluarga aja. Warung yang terletak di tepian pantai Desa Sangsit ini pun tak pernah sepi dari pengunjung yang ingin menikmati cumi sambal serai limau serta ikan bakarnya. Bahkan pengunjung pun datang dari luar Buleleng hanya untuk menikmati masakan di warung Nengah Widari. Ini datang ke sini mau makan? Ya, makan ini. Ini tahu makanan dari masakan di sini gimana? Dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya sih. Sering ya? Ya. Biasanya di sini yang paling enak masakannya apa? Ikan bakarnya, cumi. Bumbunya khas. Bumbunya khas. Ini langsung. Udah sering kesini? Sering kesini? Iya. Biasanya hari-hari apa aja datang ke sini? Ya ini hari Jumat, Sabtu. Sama teman-teman? Sama teman-teman rame-rame. Kalau harganya sendiri? Harganya termasuk murah, bisa dijangkau ya. Yang paling khas cuminya sama kuahnya itu, supnya. Saking ramainya pengunjung, Widari mampu menghabiskan 50 hingga 70 porsi cumi sambal serai limau dan ikan bakar. Setiap satu porsi para konsumen cukup merogoh kocek sebesar Rp30.000 sudah bisa menikmati ikan bakar sambal Bali. Serta Rp50.000 untuk satu porsi cumi sambal serai limau. Cumi yang dihidangkan ini pun merupakan hasil tangkapan sang suami yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, bingung untuk mencari tempat makan di akhir pekan? Warung PPI Sangsit ini bisa menjadi referensi liburan di akhir pekan Anda. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Puluhan ribu burung di kawasan Tianjin, Cina berkumpul menari sebelum bermigrasi ke wilayah utara. Peristiwa langka ini menarik perhatian karena belakangan wilayah Tianjin jadi tempat berkembang biak burung-burung liar. Jumat kemarin, puluhan ribu burung berkumpul di wilayah Tianjin Utara, Cina. Mereka menari, berputar-putar, dan membentuk formasi unik. Ritual ini dilakukan sebelum kawanan besar burung bermigrasi ke wilayah utara. Pemandangan yang begitu indah dan langka. Di Tianjin, puluhan ribu burung berhenti di sepanjang rute migrasi burung dari Australia ke Rusia. Setiap tahunnya burung berhenti di Tianjin untuk singgah sebentar. 这2年吧，我们这儿的环境好了一些，可能其他的它以前的繁殖地可能有所改变，所以说这个地方又比较适合它在这儿繁殖。像红角玉这个物种以前没有在这儿繁殖的历史，但是近2年来，而且逐渐渐多。 Sejak Februari lalu, 11.000 burung camar relik dan lebih dari 30.000 ekor burung hantu berekor hitam singgah di Tianjin. Sebagian besar burung camar telah meninggalkan kawasan ini. Namun utusan burung berekor hitam dan shell dogs akan berangkat ke tempat tujuan berikut pada akhir April nanti. Jutaan kepiting menyerbu Teluk Babi Kuba. Mereka menyeberang dari hutan menuju laut untuk bertelur. Kepiting-kepiting ini menggantikan turis berjemur di pantai hingga menguasai jalan di kawasan teluk. Setelah musim semi pertama di Kuba, jutaan kepiting kembali menyerbu Teluk Babi Kuba Selasa kemarin. Mereka migrasi dari hutan menuju pantai di selatan Kuba untuk bertelur di laut. Jutaan kepiting 3 warna ini berbaris rapi di sepanjang jalan hingga masuk ke rumah-rumah penduduk. Bau busuk kepiting yang hancur terlindas mengisi udara sekitar. Cangkangnya yang tajam, tak sedikit ban mobil kendaraan yang melintas pun bocor. Bagi warga Kuba, fenomena ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Entran, 30, 40.
sin darte cuenta. Y molestan porque tenemos mercancía que no se puede, no puedes trepar para arriba, entonces después no la puedes coger porque te puede picar. Pero bueno, hay que adaptarse a ellos, no ellos a nosotros a ellos. Namun hadirnya jutaan kepiting ini menjadi hiburan tersendiri bagi turis yang datang. Ça fait mal au cœur, surtout que c'est des femelles avec tous les œufs et tout, donc ça un petit quelque chose quand même. Migrasi jutaan kepiting merupakan fenomena tahunan di Teluk Babi Kuba dan akan berlangsung hingga berhari-hari. Biasanya, kepiting muncul saat fajar dan senja tiba. Selain kepiting, Teluk Babi Kuba juga menjadi habitat 80% burung endemik Kuba dan satwa liar lainnya. Tahun ini NET akan merayakan ulang tahunnya yang keempat bertajuk NET 4.0 Present Indonesia Choice Award 2017. Selain mengundang artis mancanegara, NET juga akan kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah insan berbakat dalam 13 kategori. With Blurred Lines dan Back Together, ini lagu-lagu keren dari Robin Thicke. Yang ini juga tak kalah keren loh. By Your Side dari Jonas Blue. Kedua pemusik internasional ini akan memeriahkan perayaan HUT NET bertajuk NET 4.0 Present Indonesia Choice Award 2017. Keduanya dijamin membuat perayaan HUT NET semakin pecah. Dulu kita pernah saling memahami. Tak hanya itu, sederet musisi tanah air akan tampil seperti Isyana Saraswati, Maudy Ayunda, Yura Yunita, Rizky Febian, Iwa K, Sweet Martabak, Saikoji dan Nio. Tak ketinggalan duet dari pemenang dan finalis The Remix seperti Mono Stereo, Soundwave, dan Electroma. NET juga akan kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah insan berbakat di dunia hiburan melalui Indonesian Choice Award 2017. Akan ada 13 kategori yang diusung, yaitu di bidang musik 7 kategori, bidang film 3 kategori, dan 3 penghargaan khusus. NET mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi mengikuti voting dan menonton program ini di layar televisi dan media digital pada tanggal 21 Mei mendatang. Ya stage sudah pasti beda gitu kan, treatment di dalamnya udah pasti beda gitu kan. Untuk tayangan, dan yang paling utama sebenarnya perbedaannya adalah, yang menariknya adalah di nominasi-nominasi ya menurut saya gitu kan. Justru nominasi tadi tersebut itu yang akan selalu membuat orang nantinya menunggu Indonesian Choice Award tahun berikutnya siapa ya, pemenangnya siapa ya. Karena itu ada attachment kan dengan fans masing-masing dari si pesertanya. Justru menurut saya itu yang akan sangat dan selalu membedakan tiap tahun ya, selain ya treatment udah pastilah gitu kan. Pemirsa NET pun sudah bisa melakukan vote mulai hari ini hingga tanggal 21 Mei nanti. April Hasibuan, Triswanto melaporkan untuk NET. On a stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with summer. I want to fight them. Para penjaga galaksi yang penuh kekocakan kembali beraksi di tahun ini. Sukses dengan film pertama Guardian of the Galaxy Volume 2 kembali dirilis. Berfokus pada pencarian jati diri Star-Lord yang diperankan Chris Pratt. Film bertema fantasi ini akan menyuguhkan banyak efek pertempuran luar angkasa yang canggih. Is that a rifle? You don't know what a rifle looks like? It's just swords were your thing and guns were mine, but I guess we're both doing guns now. I just didn't know that. Well, that's intense. Setelah sukses dengan film pertama di tahun 2014, Guardians of the Galaxy Volume 2 dirilis pada akhir April ini. Film bergenre sci-fi futuristik ini tetap menceritakan tentang 5 tokoh utama, yaitu Star-Lord yang diperankan Chris Pratt, lalu Gamora yang diperankan Zoe Saldana, Drax diperankan oleh Dave Bautista. Lalu ada pula Baby Groot yang suaranya diisi oleh Vin Diesel, juga si rakun cerdik Rocket yang suaranya diisi oleh Bradley Cooper.
Sama seperti film pertama, di seri kedua ini pun ada banyak sisipan komedi yang akan mengundang tawa. Namun kali ini cerita akan lebih terfokus pada pencarian jati diri Star-Lord atau Peter Quill. Setelah mengetahui bahwa ia adalah setengah keturunan alien, dibantu oleh teman-temannya, Peter Quill pergi mencari ayah kandungnya. Pertempuran di luar angkasa dengan peralatan canggih tentunya akan hadir juga di film ini. Banyak aksi laga dan monster pun lebih banyak ditampilkan dibanding film pertama. Selain itu, kejutan menarik yang akan kita dapatkan di Guardians of the Galaxy Volume 2 salah satunya adalah kemunculan aktor veteran Sylvester Stallone. Namun James Gunn, sang sutradara, mengingatkan jika Anda pecinta komik Marvel mungkin akan sedikit merasakan kekecewaan karena beberapa cerita di film ini akan berbeda dari versi asli yang ada di komik. Guardians of the Galaxy Volume 2 sudah tayang di bioskop Bali sejak 26 April lalu. Selain Guardians of the Galaxy Volume 2, Marvel akan merilis 2 lagi kisah pahlawan super di tahun ini. Banyak yang sangat menantikan, apalagi Marvel memang cerdik dengan sering menyisipkan adegan teaser pada film yang sudah tayang. Ya, tahun ini akan ada Spider-Man juga Thor di layar perak. Setelah 5 penjaga galaksi rilis pada akhir April ini yang sudah bisa kita saksikan, selanjutnya pihak produksi Marvel sudah mengambil ancang-ancang perilisan film superhero selanjutnya. Tak perlu menunggu lama, bulan Juli Spider-Man Homecoming akan tayang di bioskop. Kali ini tokoh utama Peter Parker akan diperankan oleh Tom Holland. Tokoh utama baru untuk Spider-Man ini diumumkan terlebih dahulu oleh Marvel dalam film Captain America Civil War. Kali ini Spider-Man Homecoming akan lebih bercerita tentang kehidupan seorang Peter Parker sebagai manusia biasa. Sutradara Jon Watts berusaha menampilkan hubungan Peter Parker dan sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam film hasil kerjasama Sony dan Marvel ini, tokoh Iron Man yang diperankan oleh Robert Downey Jr. akan tampil dalam beberapa scene. Selanjutnya, film ketiga Thor yang berjudul Thor Ragnarok akan hadir di bulan November. Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth masih akan disibukkan dengan kehadiran adik tirinya Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston. Namun akan ada musuh baru yang tampil di film ini, yaitu Grandmaster dan Hela. Cerita akan dimulai dari akhir film sebelumnya di mana Thor mencari ayahnya, yaitu Odin, di bumi. Sutradara Taika Waititi membocorkan bahwa akan ada beberapa adegan tentang Hulk yang disiapkan di film Thor Ragnarok ini. I want to stay. Mind if we'll have fun while we can? Wait, in love with summer. I want to fight them. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass ain't fighting, so gonna get to clapping. So pop it for my pain, pop it for me. Turn around and drop it for my pain, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio serve the scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in a Cadillac, boys, put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Culturally shining so bright. Strawberry champagne all nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you.
that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my freaka, girl, I'll be a flicker. Mama said I'll never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 karat. Take a look in that mirror. Tell me who's the fairest. Is it you? Is it me? Say it's us, and all agree, baby. Jump in a Cadillac, but let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night. Succeed and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. If you say you want a good time, well here I am, baby, here I am, baby. Talk to me, talk to me, talk to me. Tell me what's on your mind. If you want it, boy, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you're trying to